Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Jumat 3 Oktober 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan mempercayakan segalanya, bahkan dirinya kepada manusia. Barang siapa menerima ini akan juga menerima orang-orang yang atas nama Allah berbicara kepada kita. Yesus melanjutkan, barang siapa menerima utusanku, menerima aku. Siapa menolak utusanku, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, siapakah Engkau itu? Maka menjanjikan kepada orang-orang berdosa cinta kasih dan kasih setiamu. Kami mohon, semoga kami memperhatikan sabdamu serta merasakan melimpahnya kerahimanmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau, Korazin! Celakalah engkau, Betsaida! Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau tidak akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku, dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, patutlah kita bersyukur sebagai orang-orang beriman, selalu mendengarkan ajaran Tuhan dengan berdoa rosario. Kita mengikuti teladan Bunda Maria di dalam mendengarkan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menunjukkan sikap kenabiannya. Ia tegas mengecam, ia tidak pandang bulu, ia mengkritik kota-kota yang tidak mau bertobat. Yesus mengecam kota-kota yang seringkali di mana ia membuat mujizat di tempat itu. Ia juga mengecam kota-kota yang mendapat perhatian lebih dari Yesus. Yesus tidak terikat pada tempat tertentu atau orang tertentu. Tuhan Yesus melakukan warta sukacita, yaitu kerajaan Allah, dan Dialah kerajaan Allah itu sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mendengarkan sabda Tuhan, kita semakin dikuatkan. Setiap kali kita berdoa rosario, kita mendengarkan sabda Tuhan. Dan patutlah bersyukur kita menghayati sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Setia berdoa, setia bekerja, setia melayani. Karena Tuhan Yesus mengendaki supaya setiap orang mengalami kerajaan Allah, mewartakan damai-Nya.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, semoga hati kami terbuka terhadap janji-Mu dan tegaskanlah di dalam hati kami bahwa amat agunglah kerahiman-Mu dan amat luaslah kesabaran-Mu terhadap siapapun yang mencari Engkau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.